Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa kembali di tengah pelayanan ibadah minggu secara online GKJW Jemaat Ngawi. Hari ini kita bersama akan mengikuti ibadah minggu bersama pelayanan Pepantan Kedung Galar. Sebagai informasi Bapak Ibu, keberadaan persekutuan di Kedung Galar telah dimulai sejak tahun 1950-an dan hingga saat ini masih lestari. Hingga saat ini Pepantan Kedung Galar merupakan bagian dari pelayanan GKJW Jemaat Ngawi yang tak terpisahkan. Bapak Ibu dan Saudara, kini marilah kita masuk dalam peribadatan dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ibadah pagi hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2020 masih kita laksanakan secara online. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan Hitung Jemaat nomor 15 baitnya yang pertama, Berhimpun Semua. Mari kita bersama masuk dalam saat teduh. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih-Nya kekal, abadi selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari Minggu ini adalah akhir dari bulan Kitab Suci. Kita masih dalam satu tema yang sama, yakni Firman Khalik Semesta. Mari kita bersama bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama dan yang kedua, Firman Allah Jayalah. Mari kita bersama masuk dalam doa pertobatan. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu kami bersama bisa turut dalam peribadatan ini. Meskipun secara online,
Kami sadar bahwa berkat-Mu senantiasa ada dan terjadi langsung dalam kehidupan kami. Dan inilah yang membuat kami semakin dimantapkan untuk terus mengabdikan diri hanya di dalam nama-Mu. Ya Bapa, kini kami datang dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan bahwa Engkau sendirilah yang akan menuntun jalan kehidupan kami. Sebab kami sadar bahwa keberadaan hidup kami tidaklah sempurna, terselip dosa dan kesalahan ketika kami datang. Oleh karena itu ya Tuhan, kami pun mohon pengampunan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, sehingga kehidupan kami diperbarui oleh karena penyertaan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami beroleh penebusan dan kehidupan baru. Ya Bapa, kami bersama mengakui setiap kekurangan dan kesalahan kami dan memohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 3 yang demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 36 bait yang pertama, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 23 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fajar Dwi Kristiawan. Berkati kami ya Bapa, biar kami siap sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Matius bab 21 ayat 23 sampai 32 yang demikian bunyinya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasakah mana aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi.
Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat pagi. Syukur kepada Tuhan kita bersama bisa bertemu kembali dalam peribadatan ini. Meski untuk panjenengan semua harus dilayani secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk terus dapat beribadah kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Nah, bila diperbolehkan, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua. Jika kita membaca bagian kedua dari perikop yang kita baca hari ini, tentang perumpamaan tentang 2 orang anak, panjenengan semua memilih yang mana? Menjadi anak yang sulung atau menjadi anak yang kedua? Anak yang sulung yang mendengar pertama kali perintah dari orang tuanya, berkata iya, tetapi ternyata tidak melakukan. Sama seperti kata orang Jawa, nggih neng ora kepanggih. Atau seperti anak yang kedua, yang mendengarkan apa yang menjadi perintah orang tuanya, tetapi menolak. Namun, kemudian anak ini menyesal dan melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan pada orang tuanya. Silakan memilih. Kira-kira milih yang mana di antara 2 itu? Nah, banyak di antara panjenengan mungkin memilih yang kedua karena merasa lebih baik, merasa lebih patut untuk dilakukan ketimbang yang pertama. Ya lebih baiklah Pak, karena saya walaupun menolak, saya toh akan tetap melakukannya. Dibandingkan anak yang pertama yang katanya iya ternyata tidak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, disimpan dulu jawabannya dan mari kita bisa melihat lebih luas lagi. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berkaitan langsung dengan perikop sebelumnya yang mengisahkan bagaimana banyak orang yang sedang bertanya kepada Yesus, terutama para imam-imam Farisi, yang bertanya dari mana kuasa Yesus ini datang sehingga dia bisa mengajar di bait Allah dan melakukan banyak pengajaran di luar sana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama belajar dari perikop ini. Perikop yang pertama dikisahkan memang apa yang menjadi pertanyaan para orang imam-imam Farisi ini tidak langsung dijawab oleh Tuhan Yesus, tetapi kembali ditanya dengan sebuah pertanyaan tentang bagaimana pendapat mereka tentang Yohanes dan baptisannya.
Dan mereka menjawab tidak tahu, dan Tuhan pun juga menjawab tidak ingin menceritakan, mengatakan dari mana dia mendapatkan kuasa tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perumpamaan dua orang anak ini adalah bagian dari cara Yesus untuk mengetuk hati para imam Farisi yang jauh lebih dulu mendengarkan firman Tuhan, yang jauh lebih dulu, lebih dalam, lebih akrab dengan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan, bahkan tentang janji-janji Mesias. Mereka mengimani itu, mereka mendalami itu, mendalami kitab hari demi hari. Tetapi merekalah yang justru tidak mau mengakui adanya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan tidak mengakui adanya Tuhan Yesus datang adalah sebagai Mesias bagi orang yang percaya. Mereka menolak Yohanes dan menolak Yesus pada saat itu. Karena itu muncullah tokoh-tokoh yang kemudian digambarkan menjadi anak yang kedua, yang walaupun mereka tidak mendengarkan, menolak awalnya, tetapi melakukan. Ada pertobatan yang terjadi dari anak kedua, yang digambarkan adalah para pemungut-pemungut cukai, yang percaya kepada kehadiran Yesus, yang percaya kemesiasan Yesus. Dan merekalah yang dijanjikan tempat yang terbaik. Orang yang percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini adalah akhir dari bulan Kitab Suci untuk GKJW pada bulan September ini. Marilah kita bersama telah mendengarkan banyak isi-isi khotbah yang berbicara dan menyinggung tentang kehidupan kita dan kitab suci kita. Bagaimana kita harus memperlakukan kitab suci kita, bagaimana kita harus mendasarkan hidup kita pada Alkitab kita. Semuanya itu tanpa arti, tidak ada artinya tanpa kita ini melakukannya dengan baik. Mari kita bersama meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang jauh dari kehendak Allah, terlebih jauh dari perkataan firman Tuhan. Marilah kita bersama seperti anak yang kedua untuk terus melakukan pertobatan dalam diri kita masing-masing, yang artinya membuat hidup kita menjadi lebih baik berdasarkan firman Tuhan. Mungkin kita tidak pertama kali mendengarkan firman Tuhan sama seperti para nabi saat itu atau para imam Farisi. Tetapi kita saat ini mendapatkan tugas untuk terus memperbaiki hidup kita sampai kapanpun. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersama menghayati perjalanan hidup ini untuk terus memperbaiki diri. Marilah kita bersama menghayati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan berhari-hari yang lalu, berminggu-minggu, berbulan-bulan yang lalu. Tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita rasakan, tetapi marilah kita melakukannya sebagai bentuk kita berbakti kepada Tuhan. Terlebih ini cara kita untuk memuliakan nama Tuhan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri
Dan marilah bersama-sama dengan umat di muka bumi ini, kita memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Satu ayat yang mendasari kita memberikan persembahan pada pagi hari ini yang akan kita baca dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari ini. Engkau izinkan kami bersama untuk turut dalam peribadatan. Meski kami sadari, kami harus bersama melaksanakan ibadah secara online oleh karena kondisi pandemi. Kami mohon ya Tuhan, Kau sendiri memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, terlebih sukacita, sehingga kami bisa menikmati hari-hari pemberian dengan terus berpegang pada kehendak firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati keberadaan hidup kami di dalam kami bersama melaksanakan tugas dan panggilan kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati dengan kekuatan. Ya Bapa, kami mohon Tuhan sendiri memberkati keberadaan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sendiri yang membersamai. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan mencukupkan setiap kebutuhan. Terlebih Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera, karena setiap anggota keluarga saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Ya Bapa, kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Kiranya Tuhan menjamah mereka dan memberikan berkat berupa kesembuhan.
Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan memampukan sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, izinkanlah kami bersama turut bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Baik ulang tahun, kelahiran, perkawinan, atau mungkin juga usahanya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga keberadaan hidupnya di tahun yang baru, di berkat tahun yang baru ini, Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai dalam Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidupnya. Ya Tuhan, kami bersama telah menyiapkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan, akan kami serahkan ini, kiranya menjadi cara Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terlebih melalui GKJW Jemaat Ngawi, kiranya Tuhan sendiri yang menata kehidupan pelayanan dan menjadi berkat. Kehidupan pelayanan GKJW Jemaat Ngawi, kiranya menjadi berkat bagi sesama, terlebih di tengah kota Ngawi. Ya Bapa, kami serahkan perjalanan setiap hamba Tuhan yang terlibat di tengah pelayanan. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia, terlebih ketika kami bersama harus menghadapi pandemi COVID. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan segera melepaskan keberadaan bangsa ini dari COVID. Kiranya sehingga kami bisa bersama menikmati kehidupan menjadi lebih lancar, lebih enak, lebih lega. Dan itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan perjalanan kehidupan kami, terlebih bangsa ini, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan, kami berserah. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kehidupan kami untuk terus melangkahkan kaki kami di tengah pergumulan hidup. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan. Kami serahkan rancangan hidup kami serahkan seluruhnya. Yang terjadi bukanlah keinginan kami, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersama akan mengakhiri doa ini dengan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk berdiri. Marilah kita undur dari peribadatan ini dengan terus melanjutkan tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus dan mewartakan berita sukacita bagi seluruh umat. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita bersama akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.